Heho Pop Gengs. Sebentar lagi nih kita bakal mengalami atmosfer tegang lagi. Bagaimana tidak, Pilpres 2024 sudah mulai dekat dan sekarang semua partai lagi bisik-bisik tetangga untuk membentuk koalisi. Dua nama yang cukup sering terdengar datang dari anak mantan Presiden Indonesia, yaitu Puan Maharani anak dari Ibu Megawati dan Agus Harimurti Yudhoyono anak dari Pak SBY. Keduanya memang patut dibicarakan, apalagi kalau ingin dibandingkan dari karir, popularitas hingga kekayaan, keduanya memiliki perbedaan sekaligus persamaan yang menarik. Perbandingan pertama, mari kita mulai dari melihat karir dan pendidikan keduanya. Puan Maharani lahir pada tanggal 6 September 1973 dari pasangan Megawati Soekarno Putri dan juga almarhum Taufik Kemas. Lahir dari pasangan yang pernah menjadi Presiden Indonesia kelima dan juga Ketua MPR ke-12. Tentu saja, politik bukan hal yang asing bagi Puan. Apalagi keluarganya memang terkenal sebagai prakarsa dari kemerdekaan Indonesia lewat Presiden Soekarno dan terus aktif berpolitik lewat Partai Banteng Merah. Soal pendidikan, Puan Maharani tidak berbeda dari banyak orang. Dia menjalani sekolah dasar, SMP, dan SMA di perguruan Cikini, Jakarta. Setelah itu, baru melanjutkan kuliahnya di Universitas Indonesia, jurusan Komunikasi Massa, hingga tahun 1997. Nah, setelah lulus inilah Puan kemudian masuk dalam pusaran politik Indonesia lewat Partai PDIP. Awal mula dia dikenal pada tahun 2008 silam saat Ibu Megawati memperkenalkannya ke publik sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan DPP PDIP. Lewat sinilah, di tahun selanjutnya, Puan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif Dapil Jawa Tengah. Dia menang dengan fantastis sebagai urutan kedua suara terbanyak seluruh Indonesia. Di masa jabatan 2009 hingga 2014 tersebut, Puan berada di Komisi 6 serta menjadi Ketua Fraksi PDIP menggantikan Cahyo Kumolo. Setelah itu 2014 dia kembali mencalonkan diri sebagai anggota legislatif meskipun rumornya dia sempat ditunjuk sebagai wakil Jokowi untuk Pilpres yang kala itu berpasangan dengan Yusuf Kala. Dalam pemilu 2014, sekali lagi Puan menang dan menjabat hingga 2019. Kemenangannya di sini tidak membuat Puan bekerja untuk DPR, karena dia langsung ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia hingga akhir tahun 2019. Namun di masa ini, Puan sempat tersandung isu korupsi. Dalam persidangan, terdakwa utama kasus korupsi KTP elektronik Setia Novanto bersaksi kalau anak Megawati itu mendapat suap terbanyak $500.000 atau 7,3 miliar rupiah. Adalah untuk Puan Maharani 500.000. Namun pengakuan ini tidak kuat sebagai bukti. Lalu kasusnya pun tenggelam tidak diusut KPK. Setelah menjabat sebagai menteri di tahun 2019, tahun tersebut Puan kembali maju di legislatif dan lagi-lagi menang. Bahkan di tahun ini Puan berhasil menjadi ketua DPR hingga tahun 2024 mendatang dan jadi ketua DPR perempuan pertama di sejarah Indonesia. Lewat kepemimpinannya yang belum selesai ini, Puan mendapat banyak kontroversi. Mulai dari kasus mematikan mic hingga pengesahan undang-undang kontroversial seperti Omnibus Law serta UU KPK. Sedangkan untuk Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, pria yang satu ini lahir pada tanggal 10 Agustus 1978, anak sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan juga almarhum Ibu Ani Yudhoyono. Berbeda dengan kehidupan Puan yang pekat dengan politik sejak kecil, kehidupan AHY malah dekat dengan militer karena dia harus hidup berpindah-pindah saat SBY masih aktif di TNI. Mulai dari Bandung, Timur Timur, Jakarta hingga Amerika Serikat. Dari jejak pendidikan dan karirnya, AHY menempuh pendidikan sekolah dasar di 2 sekolah, yaitu Sekolah Dasar Kuntum Wijaya Kusuma Pasar Rebo, Jakarta Timur, dan David J. Brewer School, Kansas, Amerika.
Setelah itu pun dia lanjut SMP di Indonesia dengan 2 sekolah yang berbeda pula, yakni SMPN 5 Bandung dan SMPN 20 Jakarta Timur. Lulus SMP, AHY lanjut ke SMA Taruna Magelang. Setelah itu pendidikannya dilanjutkan ke Akademi Militer Indonesia dan lulus di tahun 2000 sebagai lulusan terbaik. Nah, setelah keluar dari Akmil, dia kemudian melanjutkan pendidikan tingginya di 3 universitas luar negeri saat menjalankan tugas sebagai Angkatan Darat. Master of Science in Strategic Studies di Universitas Teknologi Nanyang, Singapura, kemudian Master in Public Administration di Universitas Harvard, Amerika Serikat, dan Master of Art in Leadership and Management di Webster University, Amerika Serikat. Setelah lulus dari Akmil, AHY mulai mendapat penugasan serius. Salah satunya di tahun 2002 untuk memulihkan ketertiban di Aceh akibat kekacauan dari GAM. Di sini AHY menjabat sebagai komandan tim khusus. Setelah itu di tahun 2007 dia ditugaskan di batas Lebanon dan juga Israel saat terjadi perang selama 36 hari. Dan masih banyak lagi penugasan lainnya. Setelah banyak menangani operasi militer, tahun 2016 AHY memutuskan untuk pensiun dini dari TNI untuk berkompetisi di Pilgub Jakarta 2017. Namun, keok. Kala di Pilgub tidak membuat AHY tersingkir dari politik, malah semakin eksis. Setahun setelahnya, ia pun didapuk oleh ayahnya menjadi Komandan Komando Satuan Tugas Bersama atau Kogasma Partai Demokrat yang bertugas untuk memimpin pemenangan Demokrat untuk pemilu Kada 2018 dan pemilu 2019. Karirnya pun makin moncer setelah aklamasi terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020 hingga 2025. Dengan sepak terjang keduanya, Puan dan AHY berhasil menarik perhatian banyak orang di Indonesia. Sekarang, keduanya dikenal sebagai salah satu politisi paling populer. Popularitas mereka ini bisa dilihat dari akun Instagram mereka yang sama-sama udah centang biru, meskipun jumlah follower Puan jauh di bawah AHY. Puan Maharani cuma punya 1,3 juta pengikut, sedangkan AHY menyentuh 5,1 juta pengikut. Selain jumlah pengikut di Instagram tadi, beberapa survei juga sudah memetakan elektabilitas nama-nama yang bakal jadi calon presiden. Puan serta AHY masuk menjadi salah satu komponen survei. Di survei IP atau Indikator Politik Indonesia, Puan menduduki peringkat ke-9 dengan 1,8%. Lalu AHY menduduki posisi ke-4 dengan 6,8%. Top 3 dari survei tersebut adalah Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Lalu ada juga dari DTS Indonesia yang memperlihatkan hasil yang cukup berbeda. Puan berada di posisi 12 dengan kekuatan 0,6%, sedangkan AHY berada di posisi ke-6 dengan kekuatan 2,7%. Top 3 dari survei DTS juga masih sama, yakni Prabowo, Ganjar, dan juga Anies. Dari survei ini bisa dibilang kalau AHY masih jauh lebih populer di kalangan masyarakat untuk maju ke Pilpres ketimbang Puan Maharani. Sebagai seorang pesohor politik Indonesia, ada satu hal lagi nih yang juga nggak boleh kita lupakan, yaitu kekayaan dari keduanya. Nah, para pemain politik di Indonesia itu wajib melaporkan LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Lewat LHKPN ini, kita sebagai masyarakat bisa tahu jumlah harta dari para penguasa. Selain itu, kita juga bisa curiga jika gaya hidup mereka jauh di atas LHKPN yang dilaporkan. Masyarakat berhak protes. Nah, kalau berdasarkan LHKPN, Puan Maharani jauh lebih kaya dari AHY. Puan Maharani tercatat memiliki harta mencapai 382 miliar rupiah. Dari kekayaannya ini, Puan punya 75 bidang aset tanah, motor mewah seperti motor Harley Davidson, mobil mewah seperti VW Beetle Sedan, Land Cruiser, VW Karmann Gia Sedan, Daihatsu Taruna hingga Mercedes-Benz Collection 3 buah. Sedangkan untuk AHY, LHKPN-nya tercatat cuma mencapai 20 miliar rupiah. Sebagai politisi yang biaya politiknya selangit, harta ini memang kedengaran kurang. Namun meskipun begitu, AHY juga punya banyak aset mewah seperti kendaraan. Motor mewahnya ada BMW R18, ATV Yamaha Grizzly, dan mobil mewahnya ada banyak seperti Toyota Land Cruiser, Land Rover Defender, Toyota Velfire, Jeep Rubicon, serta Nissan Navara.
Oke, setelah ngomongin keduanya kita bisa simpulkan kalau soal popularitas untuk maju jadi Capres 2024, AHY memang lebih terkenal. Namun masalah uang, Puan jauh lebih unggul untuk mendanai yang namanya pilkada. Tapi untuk mencapai kursi presiden bukan cuma modal populer dan uang aja ya, banyak faktor lain juga. Nah, kalau keduanya jadi Capres, kamu bakal pilih yang mana nih? Sebutkan di kolom komentar ya.